Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Perkenalkan, nama saya Bambang Siswanto dari Teknik Informatika Wisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kriptografi klasik dengan macam-macam algoritma beserta contohnya. Langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa itu kriptografi klasik, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana supaya pesan atau dokumen kita aman tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak dengan proses mengubah plain text yang kita punya menjadi ciphertext atau dekripsi pada penerima. Lanjut. Kriptografi dibagi menjadi dua berdasarkan waktu kemunculannya, yaitu kriptografi klasik dan modern. Kriptografi klasik, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan cara manual, serta operasinya menggunakan mode karakter. Sedangkan kriptografi modern, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang rumit dan melibatkan bilangan besar dan membutuhkan bantuan komputer. Lanjut. Kriptografi yaitu mempunyai proses enkripsi dan dekripsi. Yang pertama, plain text, pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli, lalu dienkripsi, yaitu proses pengubahan plain text menjadi ciphertext, kemudian dikunci oleh enkripsi lalu dilanjutkan ke ciphertext. 3. Pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi, kemudian diteruskan kepada dekripsi, yaitu kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli, lalu dikunci dekripsi, berarti dirubah lagi menjadi plain text, yaitu pesan yang diterima sesuai dengan berisi data asli. Jadi tahapan berikut, dan kunci yaitu di sini suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Jadi poinnya tuh di sini. Jadi dia yaitu tugas utama kriptografi adalah untuk menjaga plain text maupun kunci tetap terjaga kerahasiaannya dari penyadap. Itu fungsi utamanya ya. Lanjut. Jenis algoritma kriptografi klasik dibagi menjadi dua, yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Cipher substitusi, algoritma ini mula-mula digunakan oleh Kaisar Romawi bernama Julius Caesar untuk menjadikan pesan yang dikirimkan untuk para gubernurnya. Caranya adalah dengan mengganti atau menyulih atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad atau alfabet. Cipher transposisi, yaitu pada cipher transposisi plain text tetap sama, tetapi urutannya yang diubah. Algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Lanjut. Jenis-jenis cipher substitusi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, cipher abjad tunggal, di mana satu karakter di plain text diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Jadi, fungsi cipheringnya adalah fungsi 1:1. Yang kedua, cipher substitusi homofonik. Setiap karakter plain text dipetakan ke dalam salah satu karakter ciphertext yang mungkin. Fungsi ciphering memetakan satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga, cipher abjad majmuk, merupakan cipher yang melibatkan penggunaan kunci berbeda. Cipher abjad majmuk dibuat dari sejumlah cipher abjad tunggal masing-masing dengan kunci yang berbeda. Yang keempat, cipher substitusi poligram. Blok karakter disubstitusi dengan blok ciphertext. Misalnya ABA diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lain-lainnya. Lanjut. Cipher substitusi dibagi menjadi 4 teknik. Yang pertama, mono alfabet. Setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plain text. Yang kedua, polyalfabet. Setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text. Yang ketiga, monograf atau unilateral. Satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text. Yang keempat, polygraph atau multilateral. Satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text. Lanjut ke contoh ya.
Contoh di sini saya mengambil kunci jumlah pergeseran huruf 3 atau yaitu K sama dengan 3. Di sini saya sudah mempunyai tabel substitusi di mana huruf alfabet adalah jumlah 26 A sampai Z atau dilambang dengan PI. Sedangkan kuncinya yaitu CI di mana A bergeser 3 huruf menjadi D, B menjadi E dan seterusnya. Contoh plain text. Di sini saya ambil nama saya sendiri yaitu Bambang Siswanto. Lalu dienkripsi menjadi B menjadi E. Terus A menjadi D. Jadi E D P E D Q J P L V Z D Q W R. Atau dapat juga dengan mengelompokkan ciphertext ke dalam N huruf. Misal 4 huruf. Maka hasil enkripsinya yaitu 8P D Q J V L V Z D Q W R. Atau dapat juga dengan menghilangkan seluruh spasi dengan tujuan agar cryptanalysis susah untuk memecahkannya, yaitu menjadi 8KJPLVZDQWR. Susah ya. Lanjut, saya pertransposisi. Sebelum kita ke contoh, kita jelaskan ya pengertiannya. Ciphertransposisi atau cipherpermutasi merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang melakukan pengacakan urutan karakter dalam plain text. Ciphertransposisi mempunyai berbagai macam algoritma. Setiap algoritma mempunyai cara kerja, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teknik transposisi ini menggunakan teknik permutasi karakter, yang mana dengan menggunakan teknik ini, pesan yang asli tidak dapat dibaca kecuali oleh orang yang memiliki kunci untuk mengembalikan pesan tersebut ke bentuk semula. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Lanjut, ciphertransposisi juga dibagi menjadi 4 teknik. Yang pertama segitiga, di mana memasukkan plain text dengan pola segitiga menjadi 6 baris, K sama dengan 6, dan dibaca dari baris atas ke baris bawah. Kemudian yang kedua, spiral, memasukkan plain text menjadi baris dan kolom 6 dengan pola spiral dan dibaca dari baris atas ke baris bawah. Yang ketiga, diagonal, memasukkan plain text menjadi 6 baris atau kolom secara diagonal. Dan kemudian keempat, zigzag, memasukkan plain text dengan pola zigzag dan dibaca dari atas ke bawah. Lanjut. Ini lanjut ke contoh ya, ciphertransposisi diagonal. Saya sudah mempunyai contoh plain text, ya ini saya ngambil dari kata Teknik Informatika Unisnu Jepara. Untuk mengenkripsi pesan plain text ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, misal selebar 6 karakter. Di sini saya mengambil kunci sejumlah 6 karakter, yaitu K sama dengan 6. Kita tulis Teknik Informatikau Unisnu Jepara. Dibaca secara vertikal dari atas ke bawah, dimulai dari kiri ke kanan untuk mengenkripsinya ya. Menjadi Tianen tip kipsan onikrirawatmut, susah ya. Lalu untuk mengembalikan setelah itu kita menulis ciphertext dalam baris selebar kunci yaitu 6 karakter, yaitu menjadi Tiane Ntipkaf Isanok Rau Akmut. Dengan membaca setiap kolom, maka kita mulai pesan awal Teknik Informatika Unisnu Jepara. Menuju kesimpulan. Kesimpulan di sini ya, kriptografi klasik terdapat 2 algoritma klasik yaitu ciphersubstitusi dan ciphertransposisi. Kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dan perhitungan yang berbeda-beda. Kriptografi klasik sendiri dinilai oleh banyak kalangan sebagai teori kriptografi yang mudah digunakan, juga mudah dipecahkan. Pesan yang dienkripsi menggunakan ciphersubstitusi dan ciphertransposisi sangat mudah dipecahkan oleh cryptanalyst. Hal ini disebabkan karena algoritma klasik beroperasi dalam mode karakter, bukan dalam metode bit seperti pada kriptografi modern. Dalam kriptografi klasik, proses pengenkripsian plain text menjadi ciphertext tetap menggunakan karakter. Hanya saja terjadi perubahan komposisi karakter atau huruf yang diubah-ubah sesuai aturan tiap algoritma dan juga kunci atau key. Dengan demikian, cryptanalyst akan lebih mudah untuk memecahkan kode enkripsi yang menggunakan algoritma kriptografi klasik. Sudah, sekian dari saya. Thank you, semoga bermanfaat. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.